Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Oke, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli mesin jahit second. Ingat ya, tips membeli mesin jahit second. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kalian membeli mesin jahit second? Ini khusus untuk mesin jahit high speed seperti ini ya. Ini untuk jenis mesin jahit tipikal ya. Biasanya untuk mesin jenis high speed lainnya juga sama ya, cara untuk mengecek untuk pembelian mesin jahit second. Apa saja hal yang harus kalian perhatikan ketika membeli mesin jahit second di showroom mesin jahit atau di daerah rumahan ya. Biasanya hal-hal yang harus diperhatikan untuk kalian, ini penting untuk dicatat untuk kalian yang mau membeli mesin jahit second. Hal pertama yang harus kalian cek yaitu bukan dari hasil jahitan ya. Mungkin untuk pembelian di showroom yang diberitahukan pertama yaitu untuk hasil jahitannya ya, bukan keseluruhan ya, tetapi hasil jahitannya yang akan diberitahukan pada kalian ketika kalian membeli mesin jahit second di showroom. Untuk membeli mesin jahit di rumahan, kalian juga harus lebih teliti lagi ya teman-teman, karena mungkin dari kalian banyak yang kurang paham untuk pembelian mesin jahit second tersebut. Hal pertama yang harus kalian perhatikan ketika membeli mesin jahit second, yang pertama yaitu di area bunyi ya. Jika bunyi mesin jahit yang kalian beli itu sudah bunyinya itu halus, berarti untuk onderdil di bagian dalam mesin jahitnya itu masih orisinal ya, atau masih tidak ada yang oblak, berarti mesin jahit itu sudah masuk dalam kriteria bagus. Nah, untuk mesin jahit punya saya ini, oke, akan saya cek ya, karena ini mesin jahit saya ini masih tangan pertama atau masih keluar dari toko, sudah tentu ini sudah layak uji ya. Jadi bunyinya itu sangat halus. Nah, untuk pengecekan bunyi ini, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu buka terlebih dahulu bagian skoci ya. Jangan sampai skoci ini tetap di dalam rumah skoci ini ya, usahakan dibuka terlebih dahulu. Oke, saya buka ya. Nah, setelah dibuka seperti ini, bagian sepatu mesin jahit ini silakan kalian naikkan agar tidak saling bergesekan dengan gigi mesin jahitnya. Karena jika kalian mencoba mesin jahit, bagian sepatu dan gigi mesin jahitnya ini tidak dinaikkan, bagian sepatunya biasanya akan mengakibatkan kalau tidak gigi mesinnya tumpul, maka sepatu jahitnya yang akan rusak ya. Jadi perlu diganti ya kalau tidak diangkat sepatu mesin jahitnya ketika mencoba menggerakkan mesin jahit tanpa ada kait di bawah sepatu mesin jahitnya. Jadi kita angkat terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, ada di belakang ya tuasnya ya. Lanjut kita hidupkan. Nah, di sini perlu kalian catat bunyi untuk mesin jahit ini ada dua ya, bunyi dari dinamo dan juga untuk dari kepala mesin jahitnya ya. Jadi untuk bunyi dinamo itu tergantung ya, karena biasanya untuk dinamo itu servo malah tidak ada bunyinya ya. Nah, lanjut saja kita praktekkan, kita hidupkan dulu mesin jahitnya, maksud saya dinamonya. Nah, lalu kalian coba jalankan mesinnya, apa terdengar kasar atau terdengar halus ya teman-teman. Oh, lupa untuk di sini ada benang, akan saya lepaskan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, saya gerakkan lagi. Nah, jika bunyi dari mesin jahitnya sudah halus seperti ini, maka
untuk step pertama itu sudah lolos uji, berarti untuk mesinnya sudah layak untuk dipakai ya teman-teman. Jika ada suara kasar maka silakan, jika kalian membeli di showroom mesin jahit, silakan kalian disuruh servis saja ya bagian di bunyi kasar tersebut. Nah lanjut, jika kalian pada step pertama sudah lolos uji, maka step yang kedua yaitu cek oli pump ya di bagian dalam ya, biasanya itu muncrat ke bagian atas ini ya teman-teman. Nah bagian ini ya. Oke teman-teman, silakan perhatikan ya di bagian kaca ini ya. Biasanya itu jika pump bagus atau oli pump bagus, maka akan muncrat ke bagian atas. Nah jika tidak muncrat ke bagian atas untuk olinya di sini, biasanya ada tuas di dalam ya. Biasanya itu tertutup ya. Maka jika tertutup maka dibuka itu untuk mengecek untuk pergerakan dari oli pumpnya bagus atau tidak, berfungsi atau tidaknya ya. Jadi untuk kalian usahakan untuk olinya biasakan untuk pengaturan di dalam itu dibuka ya, agar oli itu muncul di area ini ya. Itu untuk mengecek oli pump bagus atau tidak. Nah ini yang tugas saya dibuka ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jelas ya, untuk olinya muncrat ke atas ini berarti oli pumpnya sudah lolos uji atau step kedua sudah utuh. Nah lanjut dari sini, dari setelah pengujian pertama dan kedua dari bunyi mesin jahit, lanjut ke oli pump. Selanjutnya yaitu cek di bagian puli sudah oblak atau masih kenceng ya teman-teman. Lanjut di step yang ketiga yaitu cek bagian ini ya, puli ya. Nah caranya yaitu silakan kalian tarik. Nah seperti ini ya. Jika puli ini tidak bergerak atau kenceng ya istilahnya ya, berarti step yang ketiga sudah lolos uji. Nah ini ya, tidak ada bunyi. Biasanya untuk puli yang sudah oblak biasanya itu bukan perlu diganti ya, tetapi di bagian belakang di bawah sini ya, itu ada yang perlu disetting. Ini masih oke ya teman-teman, masih tidak ada gerakan-gerakan sedikit pun, berarti untuk puli ini masih oke ya. Berarti untuk settingan di dalam as ini masih oke ya teman-teman, tidak ada yang perlu disetting. Lanjut step keempat yaitu silakan kalian cek bagian gigi mesin jahitnya ya. Biasanya ini untuk tempat gigi mesin jahit ini juga harus kalian cek ya, karena ketika tempat bagian gigi mesin ini bergerak atau oblak sedikit saja itu cukup berpengaruh pada mesin jahit kalian ya, termasuk juga untuk hasil mesin jahit kalian. Nah caranya seperti apa? Nah caranya itu sangat mudah. Di sini ada tempat dudukan untuk gigi mesin jahitnya ya. Kalian silakan gerakkan, nah dorong ke atas seperti ini ya teman-teman, didorong ke atas. Nah ini masih ada oblak sedikit ya, ini normal ya. Nah seperti ini ya, digerak-gerakkan ke atas ke bawah, ke depan ke belakang seperti ini. Ini oblak sedikit berarti ini normal ya teman-teman, bukan perlu disetting atau perlu diganti ya. Nah ini berarti normal ya untuk dudukan ini ya, dudukan gigi mesin jahitnya. Nah jika ini sudah aman, berarti untuk step keempat ini sudah lolos uji. Nah lanjut yang kelima. Nah untuk yang kelima yaitu silakan kalian cek bagian tiang mesin tiang jarum ya. Nah cara mengeceknya yaitu silakan turunkan bagian tiang mesin tiang jarum mesin jahitnya ya. Nah silakan teman-teman digerakkan ke belakang ke depan seperti ini ya. Nah jika tidak ada pergerakan berarti ini masih oke ya. Nah masih bagus ya. Digerakkan ke atas ke bawah juga. Nah oke, masih aman ya. Nah jika ada pergerakan, ada agak sedikit oblak, silakan kalian cek di bagian kolong ya, di sini ya, di bawah ya. Mungkin sudah ada part yang perlu diganti. Jika kalian membelinya di showroom mesin jahit maka silakan bilang ya sama teknisinya, suruh ganti di bagian ini ya, di bagian tiang mesin jarum mesin jahitnya ya.
Nah, untuk step yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah selesai. Jika tidak ada permasalahan, lanjut ke step yang terakhir ya teman-teman. Nah, untuk step yang terakhir itu apa? Nah, untuk step yang terakhir, biasanya untuk pembelian mesin jahit second itu cek dari pergerakan kainnya ya. Karena jika mesin jahit tersebut normal, biasanya itu untuk hasil jahitannya itu yang pertama center ya, center itu untuk pergerakan dari kain itu tidak belok ke kanan atau ke kiri, jalannya itu lurus. Nah, langsung saja akan saya praktekkan di sini ya. Nah, ini tidak perlu menggunakan benang ya. Menggunakan benang tidak apa-apa, tidak perlu menggunakan benang juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita cek untuk jalan dari kain yang akan kita jahit lurus atau malah belok-belok ya. Nah, untuk jika kasus itu terjadi, maka silahkan kalian bilang juga ya ke teknisinya jika membeli di showroom, atau ketika kalian membeli di rumahan ya, yang kalian wajib ganti yaitu bagian gigi mesin jahitnya. Biasanya itu ada sudah waktunya diganti, atau di bagian sepatu mesin jahitnya ini sudah waktunya diganti ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya praktekkan untuk mesin jahit milik saya pribadi ya. Langsung saja akan saya hidupkan untuk mesin jahitnya. Jangan lupa turunkan ya, ini saya naikkan barusan. Nah, ini tidak akan saya pegang ya teman-teman. Ini tidak akan saya pegang, cuma saya luruskan saja ya, karena ini ada dua bagian seperti ini ya. Oke, kita cek pergerakan dari mesin jahit milik saya pribadi. Dimana lurus ya teman-teman untuk hasil dari mesin jahit saya ini. Oke, jika step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir yaitu pengujian kelayakan untuk hasil pergerakan dari mesin jahitnya itu sudah oke, maka mesin jahit tersebut sudah siap untuk digeber-geber bekerja 24 jam full ya. Nah, selanjutnya apa? Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.